Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa humma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, sangat saya hormati mriki wonten Habib Hasan Al-Jufri. Wonten Gus kawula putrane guru kawula Kiai Haji Taj Yasin. Wonten Ketua MUI Jawa Tengah Kiai Haji Ahmad Daroji. Wonten wakil saking Kemenak ing Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah yang saya hormati, semua yang saya hormati. Niki kula yang kedua ke sini, semoga terakhir. Kula niku terkenal, undangannya angel, tapi Gus Yasin kayaknya masih manfaatkan abahnya. Itu kalau di adat pesantren itu ya kayak titah gitu. Jadi akhirnya gak wani kok. Akhirnya tekon. Tapi saya mohon yang merasa ada putranya Mbah Mun jangan ngundang saya. Itu artinya ya agak bener lah. Wong ndak putrane Mbah Mun kok menyamakan dengan putrane Mbah Mun gitu. Tapi saya senang datang ke sini kalau badhe niat amdan boten sahwan. Terutama untuk siapapun mungkin sering baca tapi mungkin harus punya sanad. Kula badhe maknani 3 item sing diwaos wau Habib Hasan Al-Jufri. Kula maknani persis seperti yang saya dengar dari Syekhina Baipun Gus Yasin Kiai Haji Maimun Zubair. Dados yang unik dari sistem beragama, Rasulullah Muhammad SAW itu jadi saksi kebenaran nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan risalah. Itu agak aneh secara teori fisik karena nabi itu nabi paling akhir, tapi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya itu benar enggak ketika jadi nabi? Ketika mereka melaksanakan tugas nubuah itu benar enggak? Itu kesaksiannya itu lewat Rasulullah SAW, yaitu yang diterangkan dalam ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Kula niku mikir itu lama sekali. Jawabannya adalah rantai itu misalnya rantai pertama, terus ada kolong ya, ada kolong kedua, lingkaran ketiga, lingkaran keempat. Jika kualitas lingkaran itu, cincin rantai itu kualitasnya bagus, kedua bagus, ketiga bagus, maka ukuran semuanya sempurna itu tidak usah dicek satu persatu. Cukup paling akhir ditarik sekeras-kerasnya. Kalau semuanya tidak terputus berarti semuanya kualitasnya bagus. Sehingga kita juga gitu. Misalnya dulu Mbah Ahmad bin Syuaib itu alim alamah, sampai Mbah Zubair, sampai Mbah Mun, sampai Gus Yasin, sampai beberapa putra Mbah Mun yang mewakili dunia kealiman. Ada Gus Naji, ada Gus Zofur, ada semuanya, ada Gus Ibam. Itu ukuran kualitas terjaga ndak itu memang di akhir. Sehingga ini peringatan untuk Gus-Gus. Dulu bapak saya nyuruh saya ngapalkan Quran itu sederhana sekali. Dawe bapak gini, Beb. Mbah saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Bapak saya itu kalau ngendikan gini tok. Hak, ya kowe kudu hafal Quran. Nak ora iku anakem luwih ra di alasan, luwih duwe alasan nak rapal. Mulane di bapak goblok itu penting. Di bapak goblok itu penting sekali karena ini menjustifikasi anaknya kalau goblok niru bapaknya. Artinya gini, mbah saya hafal Quran misalnya, bapak saya hafal Quran, sekali saya ada hafal, itu anak saya bisa syukuran. Karena kalau tidak hafal, anut bapaknya. Jadi ya seperti itu. Tapi sekali saya masih hafal, anak saya ini ya kebingungan anak hafal, wong kula hafal. Boten niki boten nyindir, niki ngamuk. Kersane orang itu harus mikir. Kadang-kadang ndak orang saenake maksa anak hafal Quran alim, tapi dia sendiri tidak alim, tidak hafal Quran. Anaknya ini kan alasannya apa? Coba Anda memaksa, Anda sendiri tidak jadi percontohan. Sehingga tradisi nubuah ya seperti itu. Nabi Adam jadi nabi sukses melaksanakan tablignya Nabi Idris, Nabi Nuh dan seterusnya. Sebetulnya itu sebagai bukti bahwa mereka melaksanakan perintahnya Allah secara benar. Ujiannya apa? Di Rasulullah Muhammad SAW ketika ditarik semuanya kuat,
berarti semuanya melaksanakan amanah secara apa? Benar. Nah, kita dalam sana juga seperti itu. Kalau ditarik kok misalnya cincin ke-8 atau ke-9 itu putus, berarti ya salahnya di situ. Yang lainnya sudah kuat, salahnya di situ, itu dibuang. Kemudian cincin berikutnya dicatokkan sama yang sama-sama kuat. Makanya disebut sanad mungkotek. Nah ini saya mau cerita tentang cara Mbah Mun maknani bahwa Rasulullah SAW itu disebut Nabi Sayyidul Awwalin. Jadi pemimpin Nabi mulai zaman dulu, tapi sekaligus Sayyidul Akhirin. Jadi Nabi punya dua sisi. Secara maknawi itu Nabi awal sebelum ada Nabi Adam, tapi secara fisik, secara lahir Nabi itu Nabi akhir apa? Zaman. Ini saya maknani persis ketika Mbah Mun maknani. Mungkin kalau sama tidak cocok boleh komplain. Wah dulu Mbah Mun tidak gitu. Kamu kok tahu? Saya kan kurang dengar sehingga kayaknya tidak gitu. Jadi itu tolong kalau yang tidak akurat jangan bantah. Karena apa ya? Gak meyakinkan, sama itu gak meyakinkan. Cara sanadnya itu tidak meyakinkan. Saya baca ya. Ketika Allah Ta'ala ngendikan hanya 3 santai saja, tidak sampai jam 10 selesai, nggak sampai, tak jamin nggak sampai. Ketika Allah ngendikan bahwa ini nabiku Sayyidul Anbiya wa Ajalul Asfiya wa Akramul Habaib. Terus ada malaikat tanya, "Qila den dawuhna, apa ngene? Huwa Adam." Huwa itu membuang hamzah istifham, kira-kira malaikat itu tanya, "Ahwa Adam? Apakah nur yang begitu sempurna, cahaya yang begitu sempurna yang engkau pasang di aras, ala qawaimil arsy, apakah itu Adam?" Terus qala dawuh sapa Allah Ta'ala, jadi Adamu di sini bukan fa'ilnya qala, tapi jadi mubtada. Jadi jawabnya qala dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh Adamu bihi uniluhu alal marotib. Jadi Adamu utai Nabi Adam bi sebab hadzan nur, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, unilu ngekei ingsun hu ing Adam alal marotibi ing dhuwur-dhuwure derajat. Jadi kata Adam di sini bukan fa'ilnya qala, tapi qala jawab sapa Allah, jawab Adamu bihi uniluhu a'lal marotib. Itu bukan Adam, justru Adam itu tertolong oleh nur itu. Gara-gara nur itu Adam memperoleh a'lal marotib. Nah ini itu Bib Hasan, malaikatnya ajak kipu. Jawab pertama sudah salah, diulang lagi, qila huwa Nuh. Nggih gampil lho Gusti, nek mboten Adam nggih berarti niku Nuh. Wis keliru cek ngoyel. Ini malaikat. Jadi ngeyel itu ya ono sanate, karena malaikat dulu, tapi bukan malaikat kados Jibril Mikail, ini awamul malaikat. Jadi malaikat itu ada dua, ada awamul malaikat. Itu ya kadang rodok berengkel ya, karena enggak malaikat papan atas. Nah, malaikat yang ini yang ngendikan ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut dima. Ini malaikat yang komplain ketika manusia jadi khalifah fil ard. Bukan akabirul malaikah kayak Jibril dan Mikail. Maka perlu dicatat, malaikat itu ya ada dua kelas. Ada kelas akabirul malaikah, ini tidak pernah komplain, tidak pernah apa, semua perilakunya benar. Ada malaikat awamul malaikah, ini ya rontok-rontok kadang berengkel ya rontok tapi tidak sampai maksiat boten, tapi ya rontok-rontok berengkel. Makanya protes ataj'alu fiha mayufsidu fiha wasfikut. Gusti, coba keputusan engkau evaluasi lah, masa Adam mimpin manusia itu nanti anak turunnya kan ya bikin kerusakan di bumi, tolonglah dievaluasi lagi. Mau pangeran itu kon apa? Mau gubernur itu kon evaluasi tersinggung. Lah ini pangeran dikon apa? Ngevaluasi. Lah ini awamul malaikah, bukan Jibril, bukan Mikail. Ya bukan Israel. Terus qila huwa Nuhun. Tadi kan malaikat jawab Adam itu salah, masih diulang lagi. Kalau ndak Adam ya berarti itu Nuh. Terus qala jawab sapa Allah, Nuhun itu Nabi Nuh bihi bihadan nur iku yanju minal gharq. Justru Nuh itu karena jasanya Nur Muhammad terbebas atau terselamatkan dari badai banjir. Yanju bihi minal gharqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Terus qila, ini masih ngotot lagi, jawab 2 kali salah, masih nebak lagi. Qila huwa Ibrahim. Kalau Adam enggak benar, Nuh enggak benar, ya Nur itu berarti Ibrahim. Cara kula sing dadi malaikat iku jawab pertama salah, pun Gusti niku sinten. Lah ini mboten jawab salah aja nebak mah. Ya kalau ndak Adam ya Nuh. Keliru lagi ya kalau enggak Nuh ya Ibrahim. Iki ya rontok aneh malaikat niki. Qila didhawuhna apa ngene, huwa hadan nur iku Ibrahim. Qala dawuh sapa Allah, Ibrahimu te Nabi Ibrahim sihi sebab anane Nur Muhammad
iku taqumu dadi jumeneng atau dadi menang apa hujjatuhu argumentasine Nabi Ibrahim atau hujjah Ibrahim ala ubadil asnami ing atase pira-pira sing nyembah berhala wal kawabi lan pira-pira perbintangan. Justru Ibrahim karena ada Nur Muhammad, dia punya kemampuan adu argumentasi mengalahkan para penyembah berhala dan perbintangan. Terus kula niki saking takdim kula teng Gus Yasin, soalnya kula roe Gus Yasin niku putrane Mbah Mun. Kula mboten khawatir roh nek beliau wakil gubernur niku mboten bagian kula. Jute nggih mboten ngangkat kula dadi pejabat Pemprov Jawa Tengah. Berarti taklem wakil gubernur nggih mboten nyafaati mun kula alam niki. Mboten drengki cerita mawon, mboten drengki. Karena niku kula senior Gus Yasin terus kula kalah nasab mbek abe putrane guru kula tapi menang tua kula. Itu dalam aturan fikih yang harus dimuliakan asan nuhum sing lebih napa tua. Pemenang anake rada otak wato ngono kudu wajib hormat. Lane sampean nak kalah nasab kudu menang umur. Menang umur suntune coplok wato-wato niku Gus Yasin kena kewajiban harus napa hormat. Nah niki jelas menang nasab, menang umur, menang gabianan biasa niku pun mboten saingan kita lah, kula mboten kepengen ya kompetisi jenengan pun kalah segabal, pun kalah lah. Tapi beliau dekat sama saya, pernah nilai kula teng dalem pas sama Habib Ahmad Habib. Kula niku termasuk yang saya tiru dari Syekhina adalah ikramuhu lil habaib. Beliau begitu menghormati ahlul bait. Nggih niru kula nggih saisa-isane kula nggih mboten sesempurna Mbah Mun. Kula nggih mboten kepen nyanyi Mbah Mun. Terus kula ra niru persis itu selain ra iso ya saking takzim guru kok disaingi mboten sae. Dadi nek gurune skore 9 ya sekene cukup 6 wis pokoke pantes-pantese ora persis napa guru. Mulane santri Anwar sing ra persis Mbah Mun niku tak anggap takzim. Mergo ora kepengin nyaingi kiyaine. Dadi kula niku ada santri Anwar ngaji kok Sulam Taufik terus kali-kali maca Wahab koyo Mbah Mun. Gak apik Gus, nyaingi guru yes. Tak biji apik. Lho kula ndek kanca sak kelas niki seksine Gus Yasin. Niku kula niku kan riyen terkenal pinter, mriki kula niku mun pinter melirin, kadose mun melirin pinter. Nggih cuma napa nggih orang pati diakui banyak pihak, tapi kula nggih mun pinter lah. Buktine sekolah nggih munggah terus. Kula di kanca niku kurang ajar tapi bener ya. Gus, nak pinter aja nemen-nemen, saleh aja nemen-nemen, kok swargamu awur Mbah Mun. Gak enak Gus sungkan. Masih terngiang-ngiang. Ora enak Gus, apa ngeloni widadari sungkan apa macam-macam sungkan. So ora usah Gus, soleh pas-pasan engko awur aku. Itu membentuk saya sampai sekarang. Sungkan lho swarga awur Kanjeng Nabi sungkan. Kepengen kula nggih beda kelas, kadang-kadang napa sowan. Nak awur mriyang. Niku nasihat ngawur tapi kula eling terus nganti saiki. Kula kadang nggih kepengen Gus soleh kados Mbah Mun kepengen. Akhir eling nasihat itu. Udahlah, enggak usah lah. Pokoknya kalau Mbah Mun skornya 9 ya saya ngambil piro ya? 8 atau 7? Masuk ini setuju, hampir setuju. Ya sampean kangen Mbah Mun sowan itu. Tapi ojo sampai sak kamar. Utawa sak napa? Sak kelas lah. Dua Gus Yasin, milih sak kelas no bener. Milih pundi sampean? Sak kelas sama sak ngisore? Sak kelas itu resikonya 2, 1 ngelamak, 2 sungkan. Jadi kadang-kadang nasihatnya orang ora jelas itu ya masuk akal. Ngono jelas kanca kula ora jelas to, angger rape munggah itu syafaat to. Riyen di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih Gus. Itu kalau anak gak naik kelas Bib, ditanya. Cung, nak ra munggah kelas gawe ning ndi? Terminal, Mbah. Kowe iku mesti diunggahno. Jare Mbah Fakih, aku ora kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngono iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, "Cung kene arah munggah ya apa?" Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu angger ra munggah ya, engko nak ditakoki Mbah Fakir muni terminal. Nggih. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik ya kadang dimanfaatno wong macam-macam. Jadi lan iki mboten enten sistem itu sudah hilang, sistem napa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada ning terminal aku kedusan wong dadi canakal meneh. Akhirnya diunggahno. Ya rada masuk akal kula badan ramno niku kados kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah, mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu niku ya kados. Bapak kula niku
di pondok rapati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai ku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet ya ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing marana mobil mewah, mobil waras, mesti sing rondok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Kalau sih sampean sing ngomong. Kula wong saleh ra tau muni ngono. Dadi kiai kok ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Pun kula terusno. Mboten iki kula spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu te Nabi Adam bi sebab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib seterusnya. Lha niku kula apal tiba sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Niki mboten sombong niki fakta. Nek sampean muni ra apal iku ora tawaduk, pancen ra apal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya apal cuma tawaduk mun ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rondok saenake wis jawab klira-kliru cek huwa Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan, terus kuis jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Walakin hada habibun, Musa itu habib. Walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi. Wa Musa kalimu wa mukhatib. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus qala jawab sapa Allah Isa uta Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa te Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis, maksudnya Isa itu persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair karena konstruksi kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niki kula mengke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah kanggo wong cerdas cukup. Niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emut niki rungokno tenan. Niki mboten guyon tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya ya ora siap. Justru nabi dari putra nabi, buyut-buyutnya nabi itu bentuk penghormatan Allah memilihkan nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno nabi mesti turunan nabi. Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut itu anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, ya wis apik ngono banyak. Jadi nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul ula bikhulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab.
Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Kalau aku muni Israel, mbok bully. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi rasa dihadapi Barno ya. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqamu Ibrahim. Makanya ada Mbah Mun aja geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, nyen kula apal tenan. Paling gak apa sapal ya apa, engko pas lali ya lali langsung jeneng manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Dan ketika Nabi Ibrahim hidup Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda Baitikal Muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah, terus diteruskan sampai wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntam. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib, wasmuhu Sayyidatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif.